Budaya adalah warisan dan juga identitas. Mari mengenal yang tak dikenal. Tari Landung itu awal kali digagas oleh berinisiatif oleh Bupati Situbondo, almarhum Bapak Dadang. Beliau itu ingin mempunyai tari ikon sama pakaian khas Kabupaten Situbondo. Landung sendiri itu punya nama sebenarnya arti, tapi Landung ini sebenarnya berasal dari singkatan Laje Pandelungan. Laje ini adalah layar, Pendalungan ini pernikahan antara orang Jawa dan Madura dan sebagainya. Jadi Laje Pandelungan disingkat dengan Landung. Landung sendiri mempunyai arti memanjang, tempat, wadah gitu. Jadi filosofinya dari nama ini diharapkan Landung ini adalah wadahnya masyarakat, terutama masyarakat budaya yang ada di Kabupaten Situbondo gitu. Intinya semacam itu. Muncullah sebuah inspirasi Lajer Pandelungan. Waktu itu pas semarak-semaraknya ada komunitas Pandelungan setapal kuda. Saya mencoba mengambil dari itu. Dari beberapa unsur, 3 unsur yang saya aplikasikan. Unsur yang pertama saya ambil dari Patigaman. Unsur yang kedua ambil saya dari Remo. Orang Remongnya yang disuruh bergerak. Unsur yang ketiga, yang terakhir, gerakan topeng Situbondo. Itulah 3 unsur itu dituangkan, diaplikasikan, ditata menjadi Lajer Pendalungan, dirampingkan menjadi satu kata, dipendekkan menjadi Landung. Musik itu adalah rohnya tari. Jadi ketika ilustrasi musik itu ditata, disesuaikan dengan gerak. Ketika akapela itu muncul, maka akapela itu diperlukan dengan gerak itu. Jadi akapela itu misalnya itu kan artinya kan kalau bahasa Inggrisnya kan embrio, nol. Jadi manusia itu bergerak dari titik nol ke titik nol. Tak satu pun manusia yang tahu kecuali penciptanya yang tahu. Lampai itu artinya perjalanan kakinya manusia. Jadi lampai ceku. Jadi lampah-lampanya kalian semua, orang-orang ini sesuai dengan bidangnya, maka itu akan besar suatu saat nanti. Itu akapela yang dibutuhkan dengan sinergitas kegerak itu. Kenapa di situ ada 3 unsur yang diperlukan akapela, yang lampah-lampahnya, jalan-jalannya, napak tilasnya itu besar buminya. Dengan diambil dari beberapa bunyi-bunyi pantai, ombak, angin masuk, dituangkan, diaplikasikan, dijadikan satu menjadi titik tangga, naik tangga, nol tangga, dibunyikan ke saron itu dengan bonang 3 itu, dijadikan satu kesatuan. Ada duk-duk itu seolah-olah bunyinya guntur, jadi itu filosofinya seperti itu, geluduk, guntur. Itu dalam pembentukan ilustrasi musik seperti itu. Jadi maknanya musik seperti itu, dan dibuat partitur itu agar tidak tersesat, agar enak caranya melihat, caranya mencoba itu. Oh, ini ada partiturnya. Kalau filosofi dari kostum Landung sendiri itu kalau di atas mahkotanya itu adalah pakok. Pakok itu sampan nongkok gitu. Di mahkota ini namanya pakok di dalam tari Landung.
di mana mahkota ini menggambarkan sosok wanita yang hidup di pesisir dan juga pegunungan, di mana ini adalah bentuk menggambarkan sampan, ini adalah penggambaran bukit atau gunung dan sebagainya, tapi juga keibuan, ketegasan, agresif, dan juga tapi mempunyai agama yang kuat di dalamnya. Jadi berakar dengan agama pondasinya gitu. Itu penggambaran dari filosofi dari mahkota ini. Kabupaten Situbondo lahir karena percampuran budaya antara Jawa dan Madura. Mereka hidup berdampingan sehingga menciptakan budaya dan gaya hidup yang baru. Tapi, bagaimanakah cara mereka untuk memperkenalkan budaya dan identitas baru itu? Jadi Landung juga ini berangkat atau berinisiatif dari keresahan dari Bupati. Jadi Bupati ketika menyambut tamu ini, beliau tidak ada tari penyambutan khas milik Kabupaten Situbondo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika diundang kepada pesta-pesta sekolah semacam pentas seni, perpisahan, Bupati ini malah disuguhi oleh penampilan-penampilan tari dari luar kota, luar kabupaten lain, bukan milik Situbondo. Ini yang menjadi miris terhadap Bupati almarhum Pak Dadang pada waktu itu. Hingganya beliau berinisiatif untuk saya harus punya nih ikon baik itu tari maupun pakaian, karena ini adalah pasti akan menjadi kebanggaan untuk masyarakat Kabupaten Situbondo. Pada waktu itu, kisaran pada waktu proses perjalanan penciptaan tari Landung ini, kisaran 3 minggu, teman-teman yang sudah ditunjuk ini sudah berhasil sebenarnya menciptakan karya ini. Saya tuh ditunjukkanlah kepada Bupati Situbondo. Namun pada waktu itu Bupati tidak berkenan karena ini sangat terlalu lembut, terlalu lembek dan sebagainya. Bupati ingin tari ini yang energik dan sebagainya. Hingga akhirnya Bupati pada itu menunjukkan sebuah video Geleng Noom, yaitu festival pada waktu itu festival pada tari Nusantara. Nah, Bupati inginnya kayak gini gitu loh. Tapi pada waktu itu dapatlah kembali masing-masing penata dan juga penasihat dapat kembali, pada akhirnya sepakat mengubah yang energik. Hingganya terciptalah sebuah gerakan yang betul-betul impresif, aktif, atraktif. Hingganya kalau saya rasa untuk masyarakat Situbondo, untuk masyarakat yang baru ingin belajar itu memang kesulitannya tidak cukup ya untuk belajar tari Landung ini seminggu 2 minggu, belum cukup gitu. Kecuali dia betul-betul mungkin penari yang profesional, mungkin cepat menangkapnya gitu. Dan tidak semua sekolah itu mampu memainkan alat musiknya, karena setiap sekolah kemungkinan hanya punya satu alat gitu, kemungkinan punya satu alat, entah itu alat musik gamelan slendro atau pelok. Nah, sedangkan di Landung ini dua elemen, dua genre musik pelok sama slendro itu dijadikan satu. Itu tingkat kesulitannya dalam proses penciptaan tari Landung. Proses penciptaan tari Landung sendiri yaitu mengumpulkan seniman-seniman yang hebat, yang luar biasa, yang sesuai sudah dalam bidangnya dan ahlinya. Tapi namanya ini tari Landung berangkat dari top down, tetap mengikuti selera Bupati, selera atasan atau P1. Padahal ya begitu, kurang diterima di banyak masyarakat, hingganya terjadi pro dan kontra gitu kan ya, karena tingkat kesulitannya itu sangat luar biasa dan sebagainya. Memang sesuatu yang diciptakan, budaya, tradisi, seni,
yang diciptakan dari atas ke bawah ini memang sulit bertahan. Mungkin bertahannya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimal mungkin 5 tahunan lah. Itu. Tapi kalau lahirnya dari bawah itu terus dia continue bahkan abadi gitu. Itu yang tingkat kesulitannya dalam tari landung ini. Tari Aikon itu tidak sulit dan tidak lama dipelajari dan dikuasai oleh masyarakat dari TK, PAUD, SD, SMP, nenek, petani, itu udah tahu. Contoh ya, di kabupaten sebelah ada gerakan Jangganong kan cuma gini, tahu dah PAUD. Itu. Aikon itu yang dilakukan masyarakat tiap hari. Saya tidak bicara layak atau tidak, saya tidak bicara ikon atau tidak. Semua itu terserah rakyat yang menilai. Sudah gitu kan. Saya tidak bercerita tentang oh ini layak, saya tidak menceritakan tentang oh ini ikon enggak. Terserah rakyat, karena rakyat yang akan mempraktekkan, memperagakan, bukan saya. Saya mati, ada lelang. Namun rakyat ke semuanya, Kabupaten Situbondo itu tetap bertahan. Ya itu sudah. Kalau tahu persisnya saya tidak tahu, cuman dengar memang tari landung itu ya ciri khas tarian dari Situbondo. Bukan tahun ini. Cobung kok belum, tidak tahu sama sekali, tidak tahu, tidak ada mungkin kalau di Situbondo mungkin tidak ada, walaupun ada saya tidak tahu, karena ini tidak viral kan. Tahu tari Banyuwangi dan Jawa Timur, Banyuwangi saya terkenal tari gandrung. Saya selaku warga masyarakat Situbondo kok nggak dengar kabar ya kalau tari landung itu ikonnya Situbondo. Menurut saya sih, ya sih pernah dengar, cuma nggak tahu kalau itu menjadi ikon. Karena ya susah bagi saya juga. Setahu saya sih ikon seperti gandrung gitu ya, seperti Jangganong. Jadi mudah dipahami itu. Harapan saya bagaimana diterima, dan harapan saya tanggung jawab untuk melestarikan itu ke masyarakat. Perlu saya tegaskan untuk masyarakat Situbondo bahwa tari landung, setiap gerakan tangannya, setiap hentakan kakinya, setiap tatapan matanya, dan atribut kostumnya maupun pukulan musiknya itu adalah penggambaran identitas Kabupaten Situbondo, baik pesisir maupun pegunungan. Itulah Situbondo.